Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti daripada kami uh, ibadah The Throne Ministry Bali. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Jadikanlah kami berkat bagi bangsa-bangsa, karena itulah yang Kau katakan bagi kami adalah supaya kami bukan hanya menjadi daripada hamba-Mu, tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan pencipta kami, penebus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Sebelum nanti ada kesaksian-kesaksian, saya ingin supaya kita saat ini untuk mengerti dulu apa yang terjadi di dalam bangsa kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, firman Tuhan di dalam Alkitab adalah firman yang bukan hanya pemikiran daripada manusia, tapi firman yang adalah pikiran Tuhan. Banyak agama yang berbicara mengenai pikiran manusia dijadikan pikiran daripada pikiran Tuhan, sehingga kepentingan-kepentingan manusia dijadikan kepentingan Tuhan. Sejak zaman dulu, Bapak Ibu, ada yang namanya nabi-nabi palsu ataupun agama palsu yang selalu mengutamakan bahwa biarlah Tuhan mengikuti daripada rencana mereka. Kalau rencana mereka berperang, maka mereka akan membuat supaya orang-orang lain itu menjadi musuh Tuhan, musuh dari agama dia. Kalau keadaan sedang susah, maka mereka minta supaya ada nubuatan-nubuatan bahwa mereka akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, yang namanya nabi palsu itu sudah ada dari dulu. Agama-agama palsu juga banyak. Itu sebabnya Israel, Alkitab berperang dengan agama-agama palsu. Agama-agama palsu menyatakan bahwa segala sesuatu adalah harus dilakukan untuk Tuhannya. Tadi saya katakan ada dua hal. Pertama adalah iman palsu, kedua adalah agama palsu. Jadi firman Tuhan palsu dan agama palsu. Agama palsu adalah setiap kejadian adalah karena hukuman. Jadi hukuman itu akan membuat orang harus memberikan persembahan kepada sesembahannya. Nah, itulah agama-agama palsu. Sehingga kalau segala sesuatu tidak dilakukan, maka orang-orang pemeluk agamanya akan takut bahwa nanti Tuhannya atau sesembahannya akan marah. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi dunia yang luar biasa sekarang adalah pandemi, sehingga kita saat ini ada di dalam posisi PPKM darurat. PPKM darurat berbicara mengenai bahwa harus lockdown. Sehingga akhirnya The Throne sendiri juga harus taat. Kita harus taat untuk beribadah dari rumah. Yang tadi kita dengar adalah rekaman. Dan setelah ini kita ada di rumah. Dan saya khotbah di Studio 2 sendiri. Ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tadi saya katakan bahwa ada dua hal yang harus dikatakan. Pertama adalah nubuatan palsu atau iman palsu yang dilakukan bahwa segala sesuatu, perkataan manusia, pemikiran manusia digunakan untuk dilakukan ataupun dikatakan bahwa itu adalah perkataan Tuhan untuk kepentingan manusia. Yang kedua adalah agama palsu, bahwa segala sesuatu adalah digunakan adalah untuk supaya orang-orang menyembah ataupun berkorban untuk Tuhannya. Tapi Alkitab berbicara mengenai seorang nabi yang menunjukkan siapa Tuhan,
Dan Alkitab juga menunjukkan ada seorang nabi yang mempunyai iman yang benar tanpa dipengaruhi oleh dunia, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup di suatu zaman ketika bangsa Israel kondisinya adalah sama juga dengan pandemi dalam peperangan. Sehingga bangsa Israel di suatu situasi yang ketika itu dikepung oleh musuh-musuhnya. Kalau banyak nabi, maka mereka akan bernubuat untuk membangun daripada semangat pasukan. Maka banyak nabi yang akan berbicara mengenai Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu, bangkitkan imanmu, Tuhan pasti menolong kita. Itu adalah nabi-nabi yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus lebih lagi memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Dan bangsa Israel dulu adalah bahkan dengan mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan manusia untuk menyembah ataupun supaya Tuhan ataupun sesembahannya tidak marah. Dia berikan yang lebih lagi. Karena mereka berpikir bahwa sesembahannya adalah sesembahan yang suka marah, Bapak Ibu. Kalau enggak ditambah duitnya ataupun sesajiannya ataupun persembahannya. Di sini adalah sesajian daripada akhirnya dikatakan mereka ditambah dengan mengorbankan anak-anak. Nah, tapi Tuhan berbicara, Tuhan pencipta daripada alam semesta, datang ke seorang yang bernama Yesaya. Yesaya dipanggil Tuhan. Dan dia dipanggil ketika dia ada di bait Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia katakan dalam Yesaya pasal 6, I see the Lord sitting on the throne. Saya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan Tuhan memanggil Yesaya, dikatakan siapa yang mau aku pilih ataupun aku gunakan mengatakan kebenaran yang akan kuutus. Dan Yesaya katakan, ini aku, utuslah Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, itulah yang dikatakan. Apa yang dikatakan Tuhan yang benar, itulah yang dikatakan. Yesaya katakan bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah ataupun kondisinya bangsa Israel bahwa engkau adalah orang-orang berdosa. Oleh karena engkau harus bertobat. Dan kau harus menyerah kepada musuh yang sedang menyerang kau, karena itu adalah hukuman daripada Tuhan. Kalau kau menyerah, maka kau akan selamat. Yesaya berbicara dalam perspektif daripada Tuhan. Dia tidak berbicara mengenai perspektif daripada manusia. Dia tidak mempunyai perspektif terhadap agama. Tapi dia mempunyai perspektif daripada Tuhan itu sendiri. Pertama adalah bertobat. Bukan soal apa yang lebih kamu lakukan kepada sesembahanmu ataupun Tuhanmu. Tapi Tuhan katakan adalah bahwa kau harus bertobat, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kehidupan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar tidak bisa disogok. Tuhan yang benar, dia tidak perlu daripada apa yang kau persembahkan. Karena Tuhan katakan, milikku seluruh bumi ini. Apa yang kau harus persembahkan? Apakah lembu, apakah sapi, atau apa segala sesuatu?
Tuhan katakan bahwa binatang-binatang di hutan adalah milikku. Tapi yang perlu kau lakukan adalah kau bertobat. Yang kau lakukan adalah kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang adil. Tapi Tuhan yang mengasihi daripada kita semua. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel. Yesaya sampaikan, oleh karena itu, karena engkau sudah berdosa, kau harus bertobat. Dan musuh yang datang adalah karena seizin Tuhan. Oleh karena itu kau boleh menyerah. Karena kalau seizin Tuhan, maka itu akan membawa kebaikan bagimu. Bapak Ibu, konsekuensi daripada Yesaya berbicara mengenai firman yang benar dan juga Tuhan yang benar, membuat sesuatu yang tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa tidak gampang, Bapak Ibu? Tidak gampang karena akhirnya dia harus dibunuh. Tapi tidak gampang juga karena Tuhan katakan, walaupun engkau berbicara atas namaku, maka ketahuilah bahwa mereka tetap tidak akan mendengar. Saya heran dengan perkataan itu. Bukankah kita harus selalu katakan, kalau kita menginjil, maka mereka akan percaya. Bahkan firman Tuhan ada mengatakan, berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Seharusnya kabar daripada Tuhan itu diterima dengan baik oleh orang. Tapi yang terjadi adalah kebalikan. Firman Tuhan jelas mengatakan, walaupun kau mengatakan itu, mereka tidak akan percaya. Bayangkan Bapak Ibu, walaupun firman Tuhan disampaikan, ternyata Tuhan juga katakan, karena aku akan menutup telinga mereka dan rohani mereka. Apa artinya? Artinya, kalau kau percaya, sekali lagi, kalau kau percaya, itu bukan karena kekuatanmu, itu adalah karena Tuhan yang memberikan engkau anugerah untuk percaya. Bapak Ibu, saya pernah lihat di satu tempat di internet mengenai seorang yang berbicara mengenai hipnotis, dukun dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa secara prinsip ada orang yang gampang dihipnotis dan ada orang yang susah dihipnotis. Karena dikatakan ada blok. Dan dikatakan bahwa blok ini orang tidak akan bisa dipengaruhi. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berbicara mengenai percaya. Kalau kau percaya adalah anugerah. Karena kalau kau nggak percaya tadi, ada blok yang akan membuat kau tidak percaya kepada rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa mereka akan tadi masuk di dalam kemurkaanku. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sudah mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan dimurkai. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan kejahatan yang terus-menerus sehingga hati mereka menjadi beku. Nah, Bapak Ibu, Yesaya mengabarkan iman yang benar dan Yesaya mengabarkan Tuhan yang benar. Sekali lagi saya sampaikan, Yesaya mengajarkan iman yang benar dan Yesaya mengajarkan Tuhan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita berpikir kalau kita memberikan lebih kepada Tuhan kita menyogok Tuhan supaya dia ada di pihak kita. Bukan.
bahwa Dia akan memihak kepada kita. Sehingga banyak ahli-ahli agama katakan, oh jangan ditutup rumah ibadah, Tuhan marah. Saya mau katakan, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan palsu. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berbicara saat ini melalui firman-Nya di dalam Yesaya. Nabi Yesaya berbicara adalah mengenai satu pertobatan. Pertobatan kepada bangsa Israel dalam hal apa? Bukan hanya kepada bukan hanya kepada Tuhan beribadah, tapi kepada hidup bangsa Israel sendiri. Setiap orang harus mengikuti firman, hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Tuhan Yesus katakan bahwa Bapa adalah roh. Tuhan adalah roh. Oleh karena itu setiap orang yang menyembah daripada Bapa ada Tuhan, maka dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya percaya dalam roh. Roh, saya berkali-kali sudah sampaikan, roh berbicara mengenai asalnya, awalnya, atau dasarnya adalah percaya. Dan percaya adalah anugerah. Seperti Alkitab katakan, Yesaya katakan bahwa ada orang yang tertutup. Jadi kalau kau percaya, berbahagialah. Kalau saya percaya, saya harus berbahagia. Karena saya bisa percaya, karena itu adalah anugerah terbesar daripada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa percaya. Ada orang yang mengatakan, oh saya percaya kepada Tuhan, ketika sakit datang, COVID datang, dia tidak bisa lagi percaya. Saya mau sampaikan bahwa percaya adalah anugerah. Di The Throne, kami dikunjungi oleh malaikat-malaikat. Sehingga kita katakan, saya bisa percaya karena malaikat itu datang. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Percaya adalah anugerah. Ketika saya sakit, saya berkali-kali sampaikan. Saya berkali-kali sudah pernah bersaksi. Tahun lalu kami kena COVID. Dan banyak di gereja. Sulit untuk mempush ataupun untuk mendorong untuk saya menjadi lebih percaya lagi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika saya bergumul, Dia hadir, Dia datang ke kamar daripada saya. Ketika di rumah sakit Dia datang, terjadi damai sejahtera. Akhirnya saya percaya saya akan sembuh. Dan besoknya saya negatif. Bapak Ibu, lihat. Anugerah Tuhan adalah percaya. Dasar kita untuk masuk ke dalam percaya dalam roh. Ketika kita percaya, kita bisa masuk dalam alam roh. Kita bisa mengalami daripada segala sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar di dalam alam roh. Di The Throne, penyembahan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kenapa? Karena kita mengalami sukacita dalam penyembahan. Itu sebabnya ketika orang mengatakan di sorga itu ada apa? Ada orang yang mengajarkan bahwa di sorga ada lain-lain. Ada nafsu yang bisa diumbar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyembah di dalam gereja, di The Throne Ministry Bali, baru kami mengalami di sorga ada penyembahan. Seperti Wahyu
pasal keempat. Ketika kau menyembah di dalam roh, maka terjadi tadi. Betapa ajaib. Ternyata alam roh itu begitu luar biasa. Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami suatu hal yang begitu luar biasa, lebih daripada pikiran manusia. Ketika kita berjumpa secara roh dengan alam roh takhta Tuhan yang dahsyat. Kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan melalui alam roh. Tapi yang kedua, kalau kau hanya di dalam alam roh, kau tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Maka firman-Nya mengatakan, supaya kau menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya bicara itu gampang. Karena kalau saya khotbah, maka bisa 70% daripada apa yang saya katakan adalah karena saya baca dari pendapat orang lain. Jadi nggak perlu sombong jadi pengkhotbah Bapak Ibu, karena banyakkan adalah kita mengutip daripada pendapat orang lain yang sudah ada. Tapi kebenaran adalah dari diri kita sendiri. Sehingga siapapun engkau saat ini, Tuhan sedang memakai engkau sebagai saksinya. Karena dirimulah yang menjadi saksi di dalam kebenaran. Bukan pendetamu, bukan pendapat orang lain, tapi hidupmu. Saya bersyukur ketika ada orang-orang yang terkena sakit COVID-19. Beberapa orang bersaksi Bapak Ibu, bahwa justru mereka di tempat itu mendoakan orang lain. Dahsyat. Ketika orang dalam keadaan sakit, tapi justru mereka mendoakan orang sakit. Itu adalah suatu hal yang dahsyat. Saya percaya kebenaran dalam diri mereka menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi tadi kepada Yesaya. Tuhan berbicara bahwa apa yang terjadi, kalau terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi, Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya, dia katakan, walaupun engkau belum mengetahui, tapi aku sudah mengetahui. Kalaupun kita katakan bahwa COVID ini belum pernah kita ketahui, sehingga gak ada obatnya, gak ada bagaimana caranya, bagaimana kita bisa bertahan. Tapi Tuhan katakan, aku sudah mengetahui. Saat ini dokter-dokter sudah luar biasa. Waktu tahun kemarin, kondisinya masih lebih menakutkan Bapak Ibu. Karena semua orang belum tahu, masih meraba-raba. Tapi saya dikuatkan oleh seorang dokter yang mengatakan kepada saya, Pak Hendrik, saya sudah 6 bulan menangani. Dan saya tahu Bapak bisa bertahan, bisa sembuh. Saya bersyukur. Walaupun pengalamannya cuma 6 bulan Bapak Ibu. Tapi itu cukup untuk membuat kita bersuka cita. Karena waktu kita kena pengalaman dokter itu baru 6 bulan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita tahu. Tuhan kita tahu. Apapun yang belum pernah terjadi, Dia sudah tahu akan terjadi.
Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, Nabi saya berbicara mengenai masa lalu. Dia membagi dua nubuatannya. Pertama adalah keadaan yang kacau balau, bahwa semua itu Tuhan sudah tahu. Kacau balau adalah dalam peperangan, Bapak Ibu. Semua ketakutan. Dan nubuatan ini terjadi kepada kita juga. Semua ini Tuhan izinkan. Semua ini Tuhan izinkan. Karena apa? Karena kita harus bertobat. Bertobat dalam hal apa, Bapak Ibu? Bertobat dalam kebenaran. Ada 4 hal mengenai kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami di Deuteronomi. Pertama, berkomitmenlah. Sehingga kau harus berkomitmen kepada kebenaran. Kita yang ada dimanapun juga, kita harus berkomitmen kepada kebenaran. Kalau engkau pengusaha, saya dulu pengusaha Bapak Ibu, berkomitmenlah kepada kebenaran. Jangan tipu orang sana sini. Lakukanlah kebenaran. Kalau kau pejabat, lakukanlah kebenaran. Saya agak heran dengan sekarang. Pejabat-pejabat yang dipilih oleh masyarakat justru menjadi bos yang luar biasa dan tidak melakukan apa-apa bagi masyarakat yang memilihnya. Saya mau sampaikan, kau harus melakukan sesuatu bagi masyarakat yang memilihmu. Itulah kebenaran, itulah komitmenmu. Kita bersyukur atas Presiden kita Jokowi yang berkomitmen untuk melayani masyarakat. Tapi banyak orang yang tidak punya komitmen, hanya mengkritik karena tadi melihat situasi. Mereka mengkritik hal-hal yang sebenarnya harusnya mereka ikut untuk membuat kebenaran di dalam negara kita. PPKM ini, pemerintah sudah menyampaikan supaya kita membatasi kegiatan kita supaya sakit, penyakit atau virus ini tidak berkembang, tidak menyebar, Bapak Ibu. Beberapa orang berontak ataupun mengatakan tidak taat dan mengatakan, oh saya harus lakukan begini, kalau enggak saya enggak makan, dan belum apa-apa mereka sudah berdebat, Bapak Ibu. Maka saya melihat begitu kasihannya polisi yang stres akhirnya berkelahi dengan orang-orang masyarakat. Mereka menjalankan tugas, tapi mereka dilawan, dianggap penjahat. Bapak Ibu, mereka berkomitmen untuk melayani masyarakat. Masyarakat juga harus berkomitmen untuk taat kepada pemerintah. Mulailah taat, supaya apa yang terjadi, yang Tuhan mau, hiduplah dalam kebenaran. Sehingga masyarakat pun harus hidup dalam kebenaran. Jangan lakukan kebohongan-kebohongan. Politikus-politikus juga jangan bikin bohong. Berkomitmenlah kepada kebenaran. Kalau kau mengkritik, kritiklah dengan benar, dengan kebenaran. Kritik bukan hanya untuk kepentingan golonganmu, tapi berkritiklah orang-orang lain untuk kebenaran. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Begitu juga di gereja. Saya sampaikan kepada jemaat,
di The Throne Ministry ataupun di tempat-tempat lain. Kau harus punya komitmen terhadap gerejamu. Banyak orang mengatakan, oh saya berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yesaya sudah sampaikan. Kau harus kembali. Kau harus kembali tadi kepada komitmen. Karena semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus hidup di dalam dua hal. Dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi tidak punya komitmen. Di gereja kau harus punya komitmen terhadap gerejamu. Kalau gerejamu kondisinya adalah jelek, kau berkomitmen untuk memperbaiki. Saya bersyukur ada orang-orang pendoa yang berdoa saat ini juga ada di tempat ini adalah berdoa karena komitmen. Bukan karena disuruh. Mereka tahu bahwa gereja ini butuh doa. Karena kita sedang dalam keadaan lockdown ataupun dalam PPKM. Tapi mereka tetap berdoa supaya hati kita, roh kita tetap menyala-nyala. Terakhir Bapak Ibu, saya berbicara mengenai tadi. Kalau kita tadi mempunyai komitmen, kalau kita mempunyai kerelaan diri kita untuk bersama-sama membangun daripada tadi, bertobat dan melakukan kebenaran, kita taat satu sama lain dan setia, maka Tuhan mempunyai janji. Janji kepada kita dalam Yesaya 48. Minggu kemarin saya juga sudah sampaikan ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Seperti nubuatan-nubuatan Yesaya. Masa lalu, Yesaya 1 ayat sampai pasal 39 berbicara untuk tadi. Permasalahan-permasalahan, keadaan-keadaan, kekacauan-kacauan, akibat dosa. Tapi Yesaya 40 sampai ke 66 berbicara mengenai masa depan yang baru. Saya percaya Indonesia mempunyai masa depan yang baru. Dosa-dosa lama harusnya sudah ditutup. Mulai dari korupsi masa lalu sampai kebusukan ataupun kebohongan-kebohongan saat ini harus ditutup. Kalau kita mempunyai kesepakatan akan hal ini. Begitu juga di gereja. Tuhan tidak tertarik kepada masa lalu. Dia tertarik kepada pertobatanmu. Maka Alkitab katakan, maka masa depanmu akan ada. Dia menciptakan masa depan yang baru. Dia menebus hidup kita di kayu salib. Untuk segala dosa kita. Darahnya menyucikan kita. Darahnya juga menyucikan daripada gereja kita. Darahnya juga menyucikan bangsa kita. Dia menebus kita dan memberikan masa depan yang baru. Dia katakan, maka kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dan ini janji Tuhan, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Masa depan kita penuh harapan. Pandemi ini akan segera berakhir.
kalau kita mempunyai komitmen bersama, Bapak Ibu. Di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa, maka masa depan yang Tuhan akan berikan adalah masa depan damai sejahtera yang tidak akan pernah kering dan kebahagiaan yang akan terus berlimpah. Saya percaya, Bapak Ibu, ini akan membuat kita semangat. Dalam Yesaya 49, Tuhan berbicara mengenai pemulihan dan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Yesaya pasal 49 ayat ke-14. Sion berkata, ataupun banyak orang berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Melalui pandemi ini, saya ada di rumah sakit, saya melayani, saya berdoa, tapi sekarang saya kena. Ataupun ada keluargaku yang kena. Bahkan saya melihat banyak daripada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia tetap mengasihi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, Dialah tetap Tuhan yang setia. Dia akan menolong, Dia akan menyelamatkan. Dia akan memimpinmu dan memberikan kau masa depan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.